Dua kata lucu, Worthy R&D. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue kembali bersama hasil R&D-an Worthy. Iya, Worthy yang tahun kemarin ya nyepet-nyepet orang capek-capek R&D dan segala macam. Dia mengakui kalau dia R&D buat bikin produk collab ini. Gimana rasanya lu udah sendiri, bro? Oke, nggak apa-apa. Ya maksud gue sebenarnya wajar aja R&D ya kan. Mau dia nyontek mau nggak pun sebenarnya sebuah brand itu pasti bakal melakukan R&D. Kayaknya nggak ada deh brand yang nggak melakukan R&D gitu ya. Bahkan nih ya, gue ngobrol sama pengusaha yang ngolah sampah dan limbah, dia tetap R&D. Padahal yang dilakuin adalah sampah gitu ya. Dia mengelola sampah, manajemen sampahnya, itu tetap ada R&D. Jadi wajar sebenarnya perusahaan R&D itu. Yang aneh itu adalah yang mentertawakan waktu kemarin, tahun kemarin. Sialnya tahun ini dia menjilat udah sendiri, ini lucu banget lagi. Oke guys, udah dulu ya pembahasannya. Karena meskipun kita boleh ketawa lah ya sebentar buat Worthy-nya, kita tidak boleh mentertawakan kolaborator yang satu ini ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya ini gue baru tahu sih memang kalau ada yang namanya Namo Buddhaya gara-gara Worthy. Tapi sebelum-sebelumnya memang Namo Buddhaya ini sudah sempat bekerja sama dengan yang ini ya, brand-brand yang lainnya. Nah, apa bagian menarik dari sini? To the point aja, gue mengapresiasi pemilihan warna dari Namo Buddhaya. Jadi meskipun warnanya tuh rasta banget ya, warna kuning, hijau, merah gitu ya, hitam, ini berasa bener-bener rastanya. Tapi menurut gue ini cukup works kalau kalian stylenya tuh dapat. Ini sangat-sangat good job sekali. Jadi dari segi warna, pemilihan kalorinya gue mengacungin jempol sekali nih. Dan gak cuma di sini aja, karena ini adalah artikel Nambo 01. Artinya ada Nambo 02-nya, yaitu kayak gini nih. Nah, personally gue lebih suka dengan look Nambo 02 ini. Lebih subtle, detail-detailnya good, lebih apa ya, pas aja gitu penempatannya dengan 3 warna di sini ya. Kemudian bagian sampingnya masih sama. Jadi banyak unsur-unsur yang menurut gue sangat positifnya itu dipertahankan di 02, bahkan lebih subtle, lebih cakep lagi menurut gue pribadi ya. Itu dari segi estetikanya. Nah, tapi hari ini kan kita bukan mau menilai estetika, kita mau bongkar-bongkar kualitinya. Kayak gimana kualitas Worthy X Namo Buddhaya, terutama artikel Nambo 01 ini. Yuk, kita langsung gas bedah sepatunya. Dan ini dia Nambo 1. Seperti biasa, di sistem penilaian terbaru ini kita akan mulai dari materialnya dulu. Nah, kayak gimana material-materialnya? Yang pertama, yang kita langsung notice itu adalah material mesh ini ya, mesh transparan ini. Ini kalau kalian mau tahu padanannya, itu adanya di mana? Biasanya di baju-baju pesta ya. Kayak kalau ibu-ibu kalian atau saudara perempuan kalian gitu ya, pada pakai baju pesta, mungkin lebih familiar sama material kayak gini. Tapi kalau kalian main pun, itu biasanya kan ada yang bahannya lemas dan kaku. Nah, ini cenderungnya ke yang kakunya. Kalau ada yang tahu nama materialnya, tolong tambahin aja karena memang jujur gue kurang bergaul dengan penjahit baju perempuan. Nah, next kita ngelihat juga ada masih di material yang sama, itu sepertinya dalam satu roll kain yang sama sih ya, bukan ditempelin. Karena kalau ditempelin ini rajin sekali Worthy. Kayaknya nggak Worthy banget ya. Worthy kan rajinnya konten, bukan develop sepatu ya. Ini garis-garis ininya itu memang udah jadi bagian, dan menurut gue pribadi sih ini sangat-sangat memberikan kesan si materialnya ini. Sedangkan bagian kuning di toolbox ini yang kelihatannya ada titik-titik bekas kayak dari bulu gitu dicabut ya kalau kulit asli. Ini ternyata bukan kulit asli. Ya, ini kulit sintetis. Konturnya itu semuanya dicetak. Ini kulit sintetisnya termasuk yang agak lumayan sih kalau gua identifikasi gitu ya. Jadi sebenarnya mereka lumayan niat pakai kulit sintetisnya kayak gimana. Nah, yang kulit sintetis yang lebih apa ya, lebih di bawah sedikit grade-nya. Kalau lebih di bawah, satu memang lebih tipis, terus dia lebih lentur dan nanti akan lebih creasing gitu ya. Creasingnya nggak sebagus yang di depan, itu adalah di bagian hijaunya.
Nah, dimana kita udah coba tes, kita cabut gitu, kita bakar ya memang kelihatan sih sebenarnya nggak usah dibakar juga, karena bagian belakangnya ini ada fabriknya. Fabrik, kemudian di bagian sini ditempel material kulit sintetisnya. Nah, ini seperti kalian bisa lihat lah ya, ini kulit sintetis, ya bagus sih yang dilakukan seperti ini. Jadi kalau dia nggak bisa pakai kulit sintetis yang bagus semua, ada yang murahnya, ya digabung gitu ya, dan kelihatannya memang cuma sedikit ininya. Ya nggak apa-apa lah ya, kalau mengingat harganya juga masih lumayan reasonable. Yang gue acungin jempol itu sebetulnya ada di bagian suede-suede-nya. Suede-nya itu gue kaget. Oh, kaget. Karena ekspektasi gue adalah ini kulit sintetis semua, ternyata suede-nya suede asli. Gue sampai bakar berkali-kali untuk memastikan apakah ini benar kulit asli atau bukan. Ya ternyata jawabannya suede-nya semuanya asli. Ya lumayan, not bad lah ya. Gue cukup mengacungi jempol gitu. Meskipun kalau kita tilik gitu lebih dalam, ini memang bukan material yang kuat, bukan material yang durable banget. Makanya disinilah masuk pengetesan kita selanjutnya. Kita coba dengan Dremel, tentu saja seperti dugaan di bagian meshnya ini di 8 detikan itu dia jebol. Nah, yang lebih kuatnya itu adalah material kulit sintetisnya, tapi dalam durasi 10 detik jebol juga sih semuanya. Lapisan bawahnya juga bahkan sudah kekikis juga. Jadi memang tidak durable sama sekali gitu ya. Nah, gimana dengan potensi kerusakan dari tarik-tarikan gitu ya? Kita coba cek dengan Newton meter, ternyata menghasilkan angka 3,61 Newton meter. Ini bukan angka yang impresif, biasa aja, bahkan cenderungnya agak ya tengah-tengah udah bawah sih. Kayak gitu ya. Ya wajar, namanya juga pakai mesh transparan tipis kayak begini, nggak bisa bertahan sedikit aja lumayan. Jadi artinya memang ini bukan material yang durable. Dan jujur aja, gue memberikan penilaian untuk overall materialnya di upper itu ada di angka 5,5 ya buat semuanya. Jadi overall memang material di segi upper itu sangat-sangat biasa, dan bahkan gue melihatnya ya kecenderungannya agak bawah, terutama karena durabilitasnya. Ya gimana pun kita harus mengakui namanya sepatu itu perlu durable, karena kan kita pakai jalan tiap hari. Mungkin kalian akan pakai naik motor gitu ya, mengarungi kerasnya jalanan di ibu kota misalnya dan lain sebagainya, itu kalian tetap butuh sepatu yang durable. Jadi ini big no-no dari segi material. Nah, gimana dari segi material bagian solnya? Karena disclaimer, ini tuh kapsol, nggak ada midsole-nya ya. Jadi untuk material kita hanya akan membahas dua part lah ya, bagian sol dan bagian uppernya. Jadi sebelum masuk ke bagian sol utamanya, nah di sini kita menemukan ada insole. Insole-nya juga ini busa ati biasa. Kemudian ada bahan PA tipis banget seperti ini. Ya, barulah kita ketemu kapsolnya. Nah, kapsol itu kayak gimana? Kalian kalau pakai Samba mungkin udah kenal banget ya namanya kapsol. Intinya si solnya itu ya kayak mangkok gitu, makanya disebut dengan cup. Nah, itu yang pakai kapsol itu juga salah satunya kayak Jordan gitu ya, dan sebenarnya banyak banget sekarang contoh-contohnya yang pakai kapsol. Jadi gue rasa kalian tidak akan kesulitan mengenalinya. Nah, ini kapsolnya juga cara bentuk memang mirip Samba. Ini adalah sol Samba-Sambaan yang banyak di aftermarket ya. Kalau kita main ke Cibadu YouTube banyak sekali sol kayak gini. Apakah ini sol yang jelek? Nggak buruk, tapi nggak bagus juga. Artinya ini sol yang biasa-biasa aja. Ngegripnya ya lumayan, nanti kita bisa lihat ya tes gripnya. Kemudian yang paling penting sih sebenarnya dari segi kontur dan looknya yang paling mirip ya, karena kan mencari sol Samba itu biasanya memang orang mencari kemiripannya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan signifikan dengan sol Samba yang Adidas aslinya, itu sering kali gue menemukan sol ini tuh biasanya lebih sempit. Nah, ini juga nanti akan ngaruh dengan kenyamanannya sepatunya, termasuk yang dipakai sama Porti di sini. Overallnya ya gue tidak terlalu komplain sih, cuman memang kelihatan ini tidak refine gitu, tidak memuaskan sih solnya. Gimana dengan daya tahannya? Tentu saja kita bakal tes Dremel, dan hasilnya ternyata berkurang 3,5 mm dalam waktu 30 detik. Gimana dengan durometernya? Ternyata kita mendapatkan angka 28,5, artinya memang dia cenderung empuk. Ya kalau kita pegang juga ini nggak keras banget sih si bahan rubbernya ya. Cuman feel actualnya itu tidak empuk itu juga. Ya lumayan lah overallnya, tapi memang menurut gue ini kembali bukan material yang eksklusif atau bagus. Dan angka 5,5 sangat cukup sekali untuk merepresentasikan kualitas si solnya ini. Nah, gimana dengan rating material keseluruhan? Artinya sama ya, 5,5 adalah rating gue untuk keseluruhan materialnya dari segi upper dan dari segi solnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting sih sebenarnya menurut gue, yaitu konstruksinya. Dimana konstruksinya ini memakai konstruksi cementing, alias dilem aja seperti pada umumnya sneakers-sneakers. Nah, kekuatan lemnya kalau kita bahas dari sol ke
alasnya atau alas TA-nya ini itu nggak dilem sama sekali. Nah, alas TA-nya ini adalah titik terlemah dari sepatu ini karena sangat mudah sekali lepasnya. Ini sebenarnya nggak terlalu bahaya sih kalau lemah juga ya, karena kalian mungkin tidak akan ngerendam sepatunya, toh kalau direndam baru bakal lepas banget. Nah, ini lemah banget. Sedangkan temuan kita cukup menarik ternyata. Porty itu kalau udah mode serius ya kayak gini. Kelihatan sih dari segi lemnya, Porty sudah cukup ya. Gue nggak bisa bilang dia bagus banget, tapi dia cukup dari segi upper yang ketemu sama kapsolnya, baik dari dinding sampingnya ataupun dari upper yang ke bawahnya. Ya, gue approve lah kekuatannya untuk dipakai sehari-hari, meskipun gue belum tahu untuk pemakaian sekian lama, misalnya 5 tahun gitu ya. Jujur untuk ke angka 5 tahun gue sanksi, tapi kalau untuk 3 tahunan ini sangat possible sekali. Terus kita beralih sama jahitan-jahitannya. Secara jahitan-jahitan ini patut juga buat diacungi jempol karena relatif cukup rapih, tidak ada jahitan yang error atau yang jaraknya offside banget gitu. Itu hampir-hampir nggak ada sih sebenarnya. Jadi dari segi kerapihan jahitannya sebenarnya udah cukup good. Nah, yang berasa gitu, yang kelihatan adalah lemnya agak bleber sedikit. Tapi apakah kelihatan secara visual sih dari jauh nggak kelihatan ya. Cuma ini kebetulan nih, ini gue nggak ngerti kenapa, apakah clean up-nya agak gagah apa gimana ya, kurang diinin. Karena di sini ada lem bleber, harusnya itu bisa clean up nggak terlalu kelihatan. Nah, ini ada partikel-partikel nih, partikel-partikel debu yang nempel sedari kita terima barangnya. Jadi malah tambah agak kelihatan. Sayang aja sih, padahal ini sangat bisa dimaafkan sekali kalau nggak ada kotoran sedikit yang nempel nih, ada partikel-partikel warna putih-putih ini. Itu aja yang bikin akhirnya gue notice ini apa ya, mungkin debu-debu pas ini yang clean up-nya nggak dimaksimalkan gitu ya. Ini saran aja sih buat Porty, mungkin kalau pakai yang buat clean up biasa nggak bisa, kalian mungkin bisa ambil sikat suede juga yang ada brushnya ya, atau sikat brush aja digurat gini, bisa jauh berkurang sih, lumayan sekali gitu. Ya sayang aja kan, maksudnya ini tuh produk collab gitu, harusnya ada hal tertentu yang lebih diperhatikan lagi, terutama dari segi kerapian sih. Biar apa? Kalau POV gue sih ya, yang collab itu pengen kualitasnya kan yang terbaik, terjaga lah minimal kerapihannya kalau memang belum bisa kualitas yang nomor 1. Itu aja sih dari gue, makanya rating dari gue itu 6,5. Ya tidak memuaskan banget, tapi tengah-tengah aja lah, ini tidak buruk juga. Gimana dengan feel pakainya? Jadi feel pakainya kurang lebih ini tuh sebenarnya cukup menarik. Kalau diperbandingkan sama German Army Trainer yang siluetnya mirip, kita belum bisa komen karena kita belum pernah cobain. Tapi kalau dikomparasi gitu ya dengan Samba, ini jelas tidak seenak itu, karena kalau Samba itu bagian soalnya agak sedikit ada cushion gitu ya, lumayan lah, agak empuk-empuk juga. Nah, ini sebenarnya tidak buruk ketika kita injak, feelnya biasa aja. Ini kapsul itu cenderungnya keras, tapi nggak sampai kayak pakai batu banget gitu, enggak. Ini biasa banget gitu feel pakainya, ya nggak buruk. Yang akhirnya mulai mengganggu adalah di fitting-fittingannya. Yuk kita bacain ya. Dari segi lebar boxnya itu 94,0 mm. Nah, inilah yang mulai berasa nih kejepitnya, apalagi kapsul itu biasanya lebih sempit ya, kayak yang gue cerita di awal tadi. Kapsul ini memang lumayan sempit nih buat kaki. Kalau ada versi yang lebih lebar, pasti bakal lebih enak lagi. Ya ini di size 40, lebarnya 94,0 mm, biasalah jepitannya ke kaki. Nah, kemudian instepnya juga bukan yang tinggi, tapi cukup aja di 67,1 mm, sedangkan panjangnya di size 40 itu 25,5 mm. Ini masih oke lah dari segi fitting-fittingannya. Nah, satu yang harus kita highlight lagi itu sebenarnya adalah heel dropnya. Heel drop ini mendekati 0, kurang lebih persisnya 0,4 cm ya. Dari segi heel dropnya, ya barangkali nih kalian ada yang kepikiran mau pakai ini buat nge-gym, ya ini kan lumayan rata, lumayan flat, sebenarnya possible aja itu buat angkat beban. Tapi ya gue tidak merekomendasikan sih, karena tidak proper aja, mending kalian pakai barefoot aja nggak sih? Terus berat sepatunya berapa? 270 gram, nggak ringan. Tapi nggak bisa dibilang berat juga, jadi tengah-tengah aja. Nah, artinya ini tuh sepatu yang dari segi ukuran-ukuran gitu, bobot, so-so banget. Nah, yang paling jempolan sebenarnya adalah breathability dan keademannya. Jadi, berhubung pemakaian material ini, breathability-nya bagus, sirkulasi udaranya juga sangat bagus sekali. Apalagi kalau kalian naik motor, atau lagi di outdoor gitu ya, itu memang berasa banget. Nah, kemudian gripnya, kalian bisa lihat sendiri lah, kayak gimana gripnya di lantai licin yang kering, dan ini gripnya di lantai yang basah. Jadi kurang lebih kayak begitu. Nothing spesial sejujurnya buat sepatu ini. Oh ya, rating kenyamanan dan performanya lah ya, kalau boleh ada gitu performa, itu kita berikan angka 6 dari 10. Dan sebelum kita masuk ke rating finalnya, izinkan gue membahas sedikit tentang versi yang 02-nya. Ini menurut gue adalah opsi lebih baik nih.
Menangnya di mana? Selain tadi look-nya, dia lebih subtle gitu ya, lebih banyak hitam. Gue lebih suka dan lebih mengapresiasi penggunaan material-material suede-nya di sini. Karena apa? Suede yang dipilih Porty itu sebenarnya enak. Dia bagus, suede-nya juga suede asli semua. Dan ini kombinasinya ya suede asli plus sama mesh kayak gini. Kesan uniknya tetap dapat, breathability yang kenyamanan yang gue cerita tadi tetap dapat, tapi material yang dipakainya juga lebih baik. Kayak begitu. Jadi terserah kalian mau ngambil yang mana. Kalau gue disuruh memilih antara dua itu, ya pilihan gue yang ini nih, yang nomor 2 ya. Oke, balik lagi buat ratingnya ada di angka 6. Pas banget 6 dari 10. Ya artinya memang ini sepatu yang so-so aja. Dari segi gue gitu ya, kalau kita ngebahas teknis, R&D yang Porty itu nggak berasa banget kok di sini. Di mana sih rasa R&D-nya? Menurut gue sih cuman di pemilihan materialnya. Dia berani pakai material kayak gini dan eksekusinya pas, itu satu ya. Terus yang kedua, dia bisa nge-tweak desainnya German Army Trainer. Gimana caranya biar kelihatan berbeda gitu ya. Artinya ya ditambahin lapisan kayak gini. Jadi kalau German Army Trainer itu kan bagian depannya yang kayak sayap ini juga satu panel. Nah ini dibikin ada satu panel di bawah, ditambahin lagi panel di atas, kayak begitulah. Belum yang bagian atasnya diulik-ulik. Ya sebenarnya ulikannya ulikan desain, R&D-nya R&D desain, nggak terlalu banyak ada fungsional atau hal apapun yang spesial yang terlihat dari sini. Jadi gue tidak merasa kalau Porty itu bener-bener serius R&D sih buat bikin sepatu kayak gini. Tapi gue jadi bertanya-tanya, apakah Porty itu sebenarnya masih menyimpan tenaga dalam gitu? Karena setahu gue, dulu Porty itu bagus banget. Sebelum campaign gimmick-gimmickannya, sebelum bikin Dogmart murah-murahnya gitu ya. Tapi sekarang gitu dengan campaign gimmick-gimmickannya, bahkan ketika sudah R&D pun masih kayak begini. Apakah Porty sudah kehilangan Porty yang dulu atau bagaimana? Hal yang kita tetap appreciate dari Porty adalah ternyata mereka punya crusade gitu, punya war dengan brand-brand China. Daripada beli brand China yang harganya juga nggak jauh dengan dia, mending support lokal gitu sih kata-kata dia. Tapi apakah nggak semua brand sekarang kayak begitu? Bahkan Kompas pun berpikir seperti itu, ya kan? Jadi apa spesialnya Porty kalau mau perang dengan China? Apakah desainnya, kolaborasinya belum terasa spesial? Atau karena kontennya? Atau memang Porty sebenarnya harusnya jadi konten creator aja dan nggak bikin sepatu lagi? Gimana pendapat kalian? Tinggal di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di Bedah Sepatu collab-collaban lagi selanjutnya. Wait a minute. Ada Nambo 02-nya ya. Look Nambo 02 ini. Di 02 berarti yang 02-nya, yang nomor 2 ya. Guys, sorry, ralat. Ternyata ini adalah Nambo Cinta. Maafkan gue yang nyebutnya Nambo 02 tadi ya.